Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Aura Setia Parika dengan NIM 857226051. Pada mata kuliah Bahasa dan Sastra Indonesia di SD, saya akan membahas mengenai modul 7, modul 8, dan modul 9. Pada modul 7, saya akan membahas mengenai puisi anak-anak. Pada KB1, konsep puisi. Pengertian puisi sendiri yaitu ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan lirik dan bait. Karya sastra yang satu ini sangat pas digunakan untuk menggambarkan suatu keresahan, kritik, imajinasi, pengalaman, serta perasaan dari sang penulis. Dalam penulisannya, secara umum, puisi biasanya menggunakan gaya bahasa metafora dan disusun dengan padanan kata yang padat dan syarat makna. Puisi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu puisi untuk orang dewasa dan puisi untuk anak-anak. Kriteria puisi anak menurut Sumardi itu hendaknya memiliki beberapa kriteria. Yang pertama, sesuai dengan lingkungan anak. Yang kedua, dengan kelompok usia anak. Yang ketiga, keragaman sajak. Dan yang keempat, kesesuaian sajak dengan siswa. Selanjutnya ada bentuk puisi anak. Puisi anak yang paling banyak dijumpai sejak dahulu sampai sekarang ini adalah puisi yang berbentuk seperti pantun, syair, gabungan dari keduanya, dan modifikasi dari pantun. Yang pertama itu pantun. Pantun merupakan puisi tertua yang ada di Indonesia. Pantun juga dikenal dan digunakan di lingkungan kehidupan dalam beberapa permainan anak, digunakan untuk permainan antar teman, untuk sandau gurau. Yang kedua ada syair. Nah, syair itu sebuah bentuk puisi lama yang terikat oleh jumlah bait baris. Setiap bait terdiri dari 4 baris. Syair juga banyak ditemukan di dalam sebuah buku pelajaran yang bertema puisi anak. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya lagu anak-anak yang terbuat dari syair, seperti lagu Bermain Layang-Layang. Yang ketiga, gabungan dari pantun dan syair. Puisi anak yang merupakan perpaduan dari syair dan pantun banyak juga kita temui dalam lagu anak-anak. Perpaduan ini bisa dalam bentuk maupun isi. Yang keempat, puisi anak. Puisi bebas adalah puisi yang tidak mengikuti pola tertentu. Puisi jenis ini bersifat pelukisan terhadap ekspresi anak tentang apa yang dilihatnya, dirasakan, didengar, dan yang ingin disampaikan oleh anak melalui media bahasa yang diketahuinya. KB2 ada unsur pembangun struktur puisi. Yang pertama ada unsur intrinsik puisi dan unsur ekstrinsik puisi. Pada unsur ekstrinsik puisi yaitu unsur yang secara langsung membangun puisi dari dalam atau dari wujud puisi itu sendiri. Di antara unsur pembangun dari dalam ada tema, amanat, perasaan, atau nada dan suasana puisi, tipografi, enjabement, akurilik, rima, citraan, atau pengimajian, dan gaya bahasa. Yang pertama membahas tema. Tema adalah dorongan yang kuat yang menyebabkan penyair mengungkapkan apa yang dirasakannya melalui puisi. Dalam menentukan tema pada puisi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan melihat judul puisi. Karena ada puisi yang di dalam judulnya sudah menyampaikan tema, biasanya judul puisi dijadikan tema dan lirik-liriknya merupakan penjelasan tema yang dibuat judul. Yang kedua, melihat bentuk fisik puisi. Bisa dari sisi diksi, dari sisi judul puisinya, kekerapan kata yang sering muncul dalam puisi. Yang kedua ada amanat. Amanat dalam puisi sering disatukan dengan sikap.
karena amanat diperoleh pembaca setelah pembaca atau penikmatnya menyelesaikan bacaan puisinya. Dilihat dari sisi pembaca, maka amanat akan mempengaruhi sikap, cara pandang, dan wawasan pembacanya. Jadi, amanat puisi adalah pesan atau nasihat yang ada di dalam sebuah puisi yang didapat oleh pembaca sehingga terjadi beda pendapat antara penikmat satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, sikap, suasana, atau nada dan perasaan dalam puisi. Unsur sikap, suasana, atau nada dan perasaan dalam puisi adalah ekspresi perasaan seorang penyair yang disampaikan dalam bentuk nada-nada yang menimbulkan sebuah keindahan. Selanjutnya, tipografi. Tipografi adalah ukiran bentuk puisi yang biasanya berupa susunan baris ke bawah. Ada juga penulis yang menyebut istilah tipografi ini dengan sebutan tata wajah puisi. Selanjutnya, enjabement. Enjabement adalah pemindahan bagian kalimat pada larik berikutnya sehingga menimbulkan nuansa makna. Fungsi enjabement mempererat hubungan antar larik sehingga makna antar larik itu menjadi utuh. Selanjutnya ada aku lirik. Aku lirik adalah tokoh yang berbicara dalam puisi. Tokoh itu bisa pengarangnya, bisa pula bukan, dalam arti pengarang mewakilkan tokoh puisi yang dikarangnya kepada tokoh tertentu atau tokoh lain. Ciri aku lirik itu terdapat kata ganti aku, kamu, dan kita. Selanjutnya rima atau persamaan bunyi. Rima adalah persamaan bunyi yang berulang secara teratur pada kata yang letaknya berdekatan di dalam satu larik atau antar larik. Pengulangan bunyi akan menciptakan sebuah konsentrasi kekuatan bahasa atau menciptakan daya gaib pada kata yang diulang. Selanjutnya, citraan atau pengimajian. Citraan atau pengimajian adalah susunan kata yang dapat memperjelas atau memperkonkret apa yang dinyatakan oleh penyair. Mengingat puisi bukan hanya untuk sekedar dibaca, maka penyair menggunakan citraan ini sebagai cara untuk memperjelas agar penikmatnya dapat memahami puisi ciptaannya melalui citraan yang disajikan dalam beberapa bentuk citraan seperti penglihatan atau visual imagery, pendengaran atau auditory imagery, penciuman atau smell imagery, dan perasaan tactile imagery. Selanjutnya, gaya bahasa, irama atau ritme. Gaya bahasa atau irama atau ritme adalah cara khas yang dipakai seorang penyair untuk menimbulkan efek estetis pada karya puisi yang dihasilkannya. Cara ini dilakukan dengan memanfaatkan kekayaan bahasa yang dimiliki oleh bahasa yang digunakan penyair melalui pengulangan bunyi, pengulangan kata, dan kalimat. Unsur ekstrinsik puisi. Nah, unsur ekstrinsik merupakan unsur yang terdapat di luar karya sastra puisi, yaitu ada unsur biografi, unsur sosial, dan unsur nilai. Selanjutnya, struktur lapis-lapis norma. Ada 3, yaitu ada lapis bunyi, lapis arti, dan lapis dunia pengarang. Yang pertama, lapis bunyi. Lapis bunyi adalah kumpulan bunyi yang membentuk kata. Dan yang kedua, lapis arti. Sebuah puisi setelah didengar akan terlihat strukturnya atau bentuknya dengan jelas sebagai bagian dari huruf yang menjadi kata. Kata merupakan bagian dari kelompok kata bagian dari kalimat. Unsur yang membentuk puisi ini harus dijelaskan artinya, linguistiknya, terutama arti linguistik setiap kata yang tidak biasa dipakai dalam komunikasi sehari-hari. Selanjutnya ada lapis dunia pengarang. Puisi adalah hasil tulisan pengarang. Supaya sebuah puisi ciptaannya
dapat dimengerti dan ditangkap oleh penikmat, maka suatu karya yang berguna untuk memperindah puisinya, pengarang ada lapis dunia implisit berupa kiasan-kiasan yang merupakan cerminan ucapan tak langsung serta lapis metafisika. Pada KB3 ada latihan analisis puisi anak-anak. Pengertian analisis sendiri menurut KBBI bermakna penyelidikan terhadap sesuatu, sedangkan latihan analisis puisi adalah latihan membedah puisi dengan mencari dan menemukan unsur intrinsik maupun unsur ekstrinsik sehingga sebagai seorang guru dapat mengajarkan puisi dengan benar dan memiliki tingkat apresiasi yang tinggi serta menjadi guru sastra yang profesional. Selanjutnya, unsur yang perlu dianalisis. Yang pertama itu ada tema, menemukan gagasan utama karya puisi tersebut. Yang kedua ada amanat, dengan menemukan pesan yang disampaikan penulis melalui sajian kata-kata. Yang ketiga, nada, sikap, suasana hati, dan perasaan, dengan menemukan sikap dan perasaan yang digambarkan pengarang melalui karya tersebut. Contohnya bisa kita lihat pada puisi Cita-Citaku. Kemudian dianalisis, temanya itu adalah cita-cita, amanatnya untuk mencapai sebuah cita-cita yang diperlukan perjuangan. Nada, sikap, suasana hati, dan perasaannya yaitu gembira dan riang. Rimanya tidak ada. Kemudian citraan atau pengimajiannya pendengaran atau auditory imagery, dan gaya bahasanya tidak ada. Pada modul 8 akan membahas mengenai drama anak-anak. Pada KB1 ada konsep drama anak. Pengertian drama anak-anak secara khusus adalah proses lakuan anak sebagai tokoh dalam berperan, mencontoh, meniru gerak pembicara perseorangan menggunakan secara nyata dari perangkat yang dibayangkan. Penggunaan pengalaman pertama dan yang lalu serta pengetahuan karakter dan situasi dalam suatu lakuan dialog, monolog guna menghadirkan peristiwa dan rangkaian cerita tertentu. Selanjutnya, bentuk drama anak-anak. Bentuk drama anak-anak memiliki unsur-unsur drama yang bersistem. Antara unsur-unsurnya terdapat hubungan timbal balik dan saling menentukan. Satu bagian yang utuh dalam drama anak-anak mempunyai unsur tokoh protagonis yang berasal dari lingkungan anak-anak, tokoh antagonis, dan tokoh tritagonis atau tokoh pendukung. Peristiwa yang membentuk sebagai alur dan latar yang padu, serta menunjukkan keterkaitan sehingga membentuk tema kehidupan anak-anak. Jenis drama anak-anak. Ada beberapa jenis drama anak-anak yang ditinjau dari aspek cara menyajikannya. Antara lain ada drama pantomim, drama tablo, drama kreatif, sandiwara boneka, drama bacaan, drama opera. Pada KB2, unsur pembangun dan struktur drama anak-anak. Yang pertama ada unsur intrinsik drama, terdiri dari tokoh, alur, tema, dan latar. Tokoh yaitu pelaku anak-anak dan orang dewasa atau bisa juga berupa boneka, binatang, tumbuhan, dan benda mati. Ditinjau dari segi jenis tokoh digolongkan menjadi 5, yaitu peranan tokoh, fungsi penampilan tokoh, pengungkapan watak tokoh, pengembangan watak tokoh, dan penokohan. Yang kedua, alur, disebut juga sebagai plot, jalan cerita, atau struktur naratif. Demikian pula alur drama disebut juga struktur drama berkaitan dengan drama anak-anak. Maka alur dalam drama anak-anak adalah rangkaian peristiwa yang mempunyai hubungan sebab akibat.
Alur atau struktur drama anak-anak pada umumnya mengandung 5 bagian rangkaian peristiwa, yaitu ada perkenalan, ada konflik, ada klimaks, antiklimaks, dan penyelesaian. Yang ketiga, latar. Latar adalah segala keterangan mengenai waktu, ruang, dan suasana peristiwa dalam teks drama anak-anak. Selanjutnya ada tema. Tema yaitu pokok pikiran dalam karya sastra anak-anak. Selanjutnya unsur ekstrinsik drama. Unsur ekstrinsik drama yaitu segala aspek kehidupan yang mempengaruhi keberadaan naskah drama anak-anak. Unsur ekstrinsik yang berkaitan dengan drama yaitu ada biografi pengarang, aspek psikologi, dan aspek sosiologi. Selanjutnya pada KB 3, latihan analisis drama anak-anak. Yang pertama, analisis drama anak-anak. Yang pertama yaitu kegiatan latihan analisis drama anak-anak dilakukan dengan menjelajahi dengan membaca dalam hati teks drama anak-anak secara berulang. Yang kedua, drama anak-anak dilakukan dengan pendekatan analisis didaktis. Melalui pendekatan analisis ini, anak akan mendapat menjelaskan jenis tokoh drama anak-anak, alur atau struktur drama anak-anak, latar drama anak-anak, dan tema drama anak-anak. Yang ketiga, kegiatan latihan analisis drama dilakukan dengan pendekatan analisis didaktis. Melalui pendekatan ini, anak akan dapat menghasilkan amanat dan moral yang ada dalam kisah cerita drama tersebut. Yang keempat, kegiatan latihan analisis drama anak-anak dilakukan dengan pendekatan emotif. Melalui pendekatan analisis ini, akan dapat menemukan berbagai unsur yang mengaduk emosi dan perasaan emosi dominan yang ditimbulkan oleh tokoh protagonis, tokoh antagonis, dan tritagonis. Akan menghasilkan suspense sehingga teks drama anak-anak akan menarik untuk dibaca atau ditonton. Pada modul 9, saya akan membahas apresiasi karya sastra anak. KB 1 ada konsep apresiasi sastra anak. Apresiasi, istilah apresiasi yang diucapkan atau ditulis orang dalam berbagai kesempatan. Kata apresiasi diserap dari bahasa Inggris yaitu appreciation dalam bahasa Inggris. Kata itu merupakan kata benda yang dibentuk dari kata kerja to appreciate. Dalam bahasa asalnya appreciation berarti understanding of the nature and quality of something, intelligent, enjoyment, gratitude, and increase in money value and critical estimate or judgment. Sejalan dengan rumusan-rumusan di atas, dapat dibuat definisi pengertian apresiasi sastra anak sebagai berikut. Apresiasi sastra anak yang pertama yaitu sikap menghargai sastra anak berdasarkan pengertian tepat tentang nilainya. Yang kedua, pemahaman, penghargaan, dan penilaian yang positif terhadap karya sastra anak. Yang ketiga, penghargaan terhadap karya sastra anak yang didasarkan pada pemahaman. Yang keempat, penghargaan atas karya sastra anak sebagai hasil pengenalan, pemahaman, penafsiran, penghayatan, dan penikmatan yang didukung oleh kepekaan batin terhadap nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Yang kelima, kegiatan menggauli karya sastra anak dengan sungguh-sungguh sehingga timbul atau tumbuh pengertian, penghargaan, kepekaan pikiran kritis, dan kepekaan perasaan yang baik terhadapnya. Pembelajaran sastra perlu dilaksanakan sejak dari sekolah dasar karena dapat menumbuh kembangkan kebiasaan membaca. Di samping itu juga, pembelajaran apresiasi sastra mempunyai manfaat estetis, manfaat pendidikan, kepekaan batin atau sosial, menambah wawasan, dan mengembangkan kepribadian. Beberapa kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam
Mengapresiasi sastra adalah kegiatan apresiasi langsung, apresiasi tak langsung, kegiatan pendokumentasian karya sastra, dan kegiatan kreatif. Pada KB 2, yaitu mengapresiasi karya sastra anak. Mengapresiasi karya sastra anak secara produktif mengacu pada penciptaan karya sastra konkret dan penciptaan kembali karya sastra melalui teknik parafrase. Mengapresiasi sastra anak secara reseptif diarahkan kepada kemampuan memahami, menilai, atau menikmati sebuah karya sastra. Apresiasi prosa secara reseptif dilakukan dengan mendengarkan cerita, membaca cerita. Demikian pula dengan apresiasi puisi dilakukan dengan mendengarkan puisi, membaca puisi, atau membacakan puisi. Untuk apresiasi drama, satu-satunya cara yang terbaik adalah menonton pementasan drama secara langsung melalui televisi maupun video. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.